Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabatku dimanapun Anda dan kita berada. Semoga kesempatan pagi ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada suatu alangan apapun, dan ketemu lagi dengan Inyonge Titi Abdullah. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur karena kita masih diberikan nafas kesehatan, karena kesehatan itu amatlah penting. Kesempatan ini saya ingin menjawab chat dari beberapa teman saya, khususnya yang saat ini masih ada di perantauan atau yang disebut TKW, bahwa mereka itu sebenarnya kepengen pulang, tapi kondisi seperti ini itu bagaimana langkah-langkahnya. Sahabat-sahabatku, sebenarnya saya sendiri waktu mau pulang ke Indo, yaitu pada bulan Oktober 2020 kemarin, yaitu saya itu sebenarnya sangat ragu, bingung karena dari info yang masuk ke saya, dari itu katanya di Indonesia itu seperti ini itu, makan bagaimana, begitu susah itu sebenarnya. Ya memang banyak sih, toko-toko pada tutup, kondisi perekonomian itu agak masih kurang stabil, banyak PT-PT yang sementara karyawannya dirumahkan, itu memang saya akui itu banyak. Seperti anak saya juga kemarin itu dirumahkan dari PT kayak gitu. Tapi kalau kita niat dengan niat yang kuat, bismillahirrahmanirrahim, saya ingin pulang kumpul dengan keluarga, insya Allah dengan ekonomi ya dari awal lagi atau bagaimana insya Allah hal itu akan bisa teratasi. Yang sahabat tanyakan yaitu bagaimana dengan kondisi kemarin itu kita itu bekerja khususnya di Taiwan dengan gaji sekian, itu ya sahabat-sahabat mungkin tahu. Lalu pulang ke Indonesia itu memulai dari awal, apakah hal itu tidak membuat stres, pusing dan sebagainya? Ya, kembali ke pribadi masing-masing sahabatku. Memang awal itu saya mendirikan toko ya dengan modal hasil dari bekerja di Taiwan itu yang kurang lebihnya berapa ya, yang 6 bulan, 7 bulan lah, itu yang memang betul-betul saya kondisikan untuk toko itu. Karena awal-awalnya dari tahun-tahun yang lalu itu jujurnya untuk membiayai anak-anak sekolah, karena saya itu mempunyai 3 orang anak, untuk melunasi hutang-hutang saya, karena waktu itu saya berangkat itu dalam keadaan bangkrut ya gitu. Saya seperti itu, jadi kondisi saya pulang itu hanya dengan berbekal 7 bulan gaji gitu aja, tidak banyak gitu. Tapi saya berupaya, insya Allah lah bisa saya membuka toko dengan kondisi seperti itu. Saya berusaha bagaimana caranya dengan kekuatan Allah, dengan ridho Allah, saya terus berusaha walaupun ya awalnya itu memang ya kita itu nerima gaji 1 bulan sekian jebret kayak gitulah. Saya buka toko itu ada orang beli kayaknya, Bu beli ini 1.000, beli ini 500 gitu. Itu rasanya itu sejujurnya itu nelangsa gitu ya, uang 500 rupiah, 1.000 rupiah. Tapi seiring waktu itu saya bisa menyesuaikan diri, ya alhamdulillah lah, mulai ada perkembangan sedikit kayak gitu. Jadi yang penting itu kita niatnya, bagaimana kita niatnya itu, apakah kita itu akan pulang dengan memulai dari awal ataukah
seperti bagaimana itu tergantung pada pribadi masing-masing, hati nurani masing-masing. Kalau dijawab katanya menurut Mbak itu gimana, menurut saya maksudnya ya itu yang saya jawab itu pribadi masing-masing. Kalau menurut saya, kalau memang sudah ada istilahnya sedikit tabungan kayak gitu, itu tidak masalah pulang lalu mengelola usaha dari awal gitu bersama keluarga, itu insya Allah bisa. Apalagi ya kalau menurut orang bisnis itu dalam kondisi awal seperti ini, kondisi corona seperti ini, memang banyak sekali toko-toko pada tutup. Itu seperti itu. Cobalah mulai usaha dari kecil dulu dengan modal, jangan di-fullkan. Misalnya Anda itu punya modal 50 juta gitu ya, itu jangan di-fullkan dengan buka toko atau buka apa, itu jangan di-fullkan 50 juta itu untuk masuk ke toko, itu semua jangan dulu, bertahap gitu. Misalnya 20 juta dulu atau 25 juta dulu, yang lain itu disimpan dulu sebagai tabungan dulu untuk hal-hal emergensinya dulu, itu seperti itu. Insya Allah dengan kalau misalnya kita buka toko dengan kondisi 20 juta lah kayak gitu, insya Allah sudah lengkap. Dan tapi ya itu kita itu punya peling usaha, itu jangan dipakai semua uangnya itu. Kalau misalnya kita punya modal 50 juta, jangan keburu nafsu karena situasi saat ini sedang situasi corona sedang seperti ini. Jadi ada tabungan yang disisain itu untuk kehidupan sehari-hari, dan toko ini biarkan berkembang berjalan, itu jangan diambil tiap harinya itu untuk makan, sehingga itu hal itu bisa berkembang insya Allah. Lalu melihat kondisi yang seperti ini, corona seperti itu, jangan terpengaruh. Tidak ada misalnya toko sembako ya, tidak ada orang yang tidak makan kayak gitu. Jadi pasti mereka itu akan membeli entah kopi, entah beras, entah apalah, entah apa, pasti itu sehari-harinya itu ada aja. Awal saya buka toko itu ya, sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sampai 1 minggu itu orang belanja itu paling-paling sekitar 100.000, 200.000 seperti itu. Langsanya luar biasa gitu ya, sehari cuman orang belanja seperti itu. Tapi seiring waktu ya peningkatan 2 kali lipat, 3 kali lipat dari awal-awalnya itu. Yang penting kita itu diniati dulu, jangan mudah putus asa kayak gitu ya. Awalnya ya memang ngomong sih gampang ya, jangan mudah putus asa, tapi awalnya juga saya itu agak pusing kepala gitu ya, melihat biasa dapat uang lumayan ya, sangat banyak lah menurut saya itu dari gaji, tapi begitu buka toko itu beli ini 500 rupiah, beli 1000, beli ini, aduh pusing kepala. Tapi ya alhamdulillah, seiring waktu tadi yang saya bilang, seiring waktu perkembangan itu ada, dan insya Allah akan tetap saya jalani insya Allah. Dari mulai kecil kayak gini, insya Allah mudah-mudahan, minta doanya saja semoga berkembang dengan baik. Itu pertanyaan dari sahabat-sahabat gitu semua yang ingin tahu bagaimana tentang kondisi bekerja sebagai TKI dan memulai usaha, itu kondisinya seperti itu. Itu tergantung dari niat dan hati masing-masing. Jadi kalau misalnya kita sudah berniat kayak gitu, insya Allah ada aja jalan. Yang penting pasrahkan pada yang kuasa, jangan mudah putus asa, tetap semangat. Ciayo, seperti itu sahabatku. Mungkin hanya itu dulu, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, nanti insya Allah akan saya jawab. Terima kasih, apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Namun saya mohon bantuannya, jangan lupa subscribe, dan tonton channel saya ini agar lebih berkembang lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.